Bete itu bosan. Karena apa bosan? Karena Anda dengerin orang lain doa, sedangkan Anda sendiri tidak berdoa. Bosan. Bosan nggak? Bosan. Pikirannya melayang-layang kemana-mana. Aduh, pulang kapan selesainya nih ya? Bosan. Yang kedua, Anda bisa itu yang terjadi. Jadi waktu itu kami di persekutuan doa saya ya, waktu pertama kali dikenalkan doa syafaat profetik Konvenas Makassar. Siapa pernah ke Konvenas Makassar? Wah, pada lupa ya. Tahun 2013 atau 2014 ya? 2015 kalau nggak salah ya. 2015 kan, waktu itu kan ada workshop doa syafaat profetik ya. Mengapa saya mempromosikan doa syafaat profetik ini ke seluruh Indonesia waktu saya nangani di BPR? Karena saya mengalami. Jadi saya waktu itu pelayanan sama seperti Pak Bram lebih lama ya. Pak Bram ini Pak Bram ini gini-gini nih luar biasa loh Pak Bram ini ya. Pak Bram ini frater sangat senior dari tarekat Romo Yohanes. Pernah dengar Romo Yohanes ya? CSE. Ini frater sangat senior bersama-sama dengan Romo Yohanes pendirinya nih. Ya. Saya masih belum ngerti karismatik, Pak Bram udah sabda pengetahuan di depan, banyak orang yang tersentuh ya. Ya. Pelayanan udah puluhan tahun Pak Bram. Ya. Nah saya melayani juga sama udah puluhan tahun. Dan saya waktu itu masih bekerja aktif, jadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pulang sampai rumah itu jam 10 malam, hampir setiap hari. Kenapa? Karena keliling. Persekutuan Doa Jakarta kan banyak sekali. Ya. Sabtu Minggu masih melayani retret. Coba bayangkan ya. Waktu doanya kapan? Ya, kurang sekali. Relasi dengan Tuhan waktu doa pribadi sangat kurang. Akibatnya capek, lelah rohani, lelah jasmani. SGOT, SGPT tinggi sekali, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari normal. Nah suatu saat saya melayani jujur aja, bukan karena sukacita, bukan karena kerinduan, tapi karena kewajiban. Karena sudah komit, diutus kemana? Kalau daerah dekat masih seneng ya. Begitu daerah jauh, ya ampun 2 jam pulang balik 4 jam. Udah lemes aja dah, pulang sampai rumah jam berapa ini? Ya. Paling senang kalau lihat jadwal. Tidak ada jadwal pelayanan hari ini. Waduh, bersuka cita ya, kebalik ya. Karena lagi lemes. Tiba-tiba dimintain tolong sama Pak Edi. Pak Edi itu waktu Koordinator Badan Pelayanan Nasional. Pak Vincent, nanti di Konvenas Makassar tolong bawakan ya satu ceramah umum di sana. Waduh, saya kaget. Pertama, saya belum pernah. Kedua, saya keder berbicara di depan uskup, di depan para imam, di depan leader 1.500 orang ya. Yang ketiga nih paling penting, saya lagi lemes. Mana mungkin saya bisa begitu? Alasan yang paling gampang adalah untuk menolak. Paling gampang adalah, kan nggak mungkin menolak. Paling gampang adalah saya doakan dulu ya. Nah, itu paling gampang alasannya ya. Begitu saya sih benar-benar doa, begitu doa Tuhan bilang kamu berangkat. Waduh, saya bilang Tuhan berat nih, berangkat. Ya udah, akhirnya saya berangkat. Gara-gara ikut itu saya berangkat. Tadi saya nggak mau ikut Konvenas karena udah tiap 3 tahun ikut, udah tau lah acaranya begitu-begitu aja. Saya ikut workshop doa syafaat profetik. Waktu workshop hari pertama, saya pikir ngapain ya setelah diterangin gitu ya. Praktek. Begitu praktek, ngapain praktek? 2 jam berdoa dalam roh. Siapa kalau masyarakat sikil, dapat apa dari Tuhan? Sampaikan yang mau didoakan. Dan itu doa dalam roh lagi, sikil, sampai 2 jam, ini rahangnya sampai kaku. Bayangin ya, doa bahasa roh 2 jam kaku loh rahangnya. Sampai begini ya. 2 jam bayangin, tapi tidak berasa. Kalau orang sudah masuk hadirat Tuhan, nggak berasa doa itu. Badan digoyang-goyang lagi, kan apa sih? Besok hari kedua, saya pikir ngapain? Begitu lagi 2 jam lagi. Hari ketiga, ngapain? 2 jam berdoa gitu lagi. Waduh. Begitu hari ketiga, dada saya meledak. Meledak itu bukan maksudnya dor, itu bukan ya.
Meledak itu maksudnya saya mengalami cinta Tuhan yang luar biasa sampai saya nangis sesungguhkan. Udah bodo amat kan, gak peduli lah orang lain lah. Karena mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Terus Tuhan bilang apa? Lihat imam-imamku. Jadi banyak imam kan, ada 100 imam yang ikut ya. Mereka sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk aku. Sekarang serahkan seluruh hidupmu untuk aku. Wah, tambah nangis lagi. Begitu pulang ke Jakarta, ke rumah, yang tadinya rohaninya apinya lemes gitu, berubah jadi hus, hus, hus. Sejak itulah saya lagi mikir-mikir ya, kalau doa syafaat profetik itu kan ada workshopnya, pelatihannya ya, dari IKRES di Surabaya 6 hari, nggak semua orang bisa ikut. Saya lagi mikir gimana caranya bisa mensosialisasikan ini. Akhirnya saya ringkas jadi 3,5 jam. Kita sosialisasikan di seluruh PD di Jakarta, wajib PD di Jakarta, pertemuan tim, doa syafaat profetik sebelumnya dimulai gitu ya. Khusus untuk Timika tidak perlu 3,5 jam, cukup setengah jam. Saya nggak terangin cerita panjang-panjang, saya cuma ceritain intinya saja, ngapain itu yang lebih penting kan. Dikasih teori panjang lebar juga lupa lagi, gila. Coba buku sebentar, supaya kita langsung praktek nanti habis ini gitu. Doa syafaat adalah doa untuk ini. Coba dibaca, ibu kebaca nggak yang di belakang? Doa ya, jadi doa syafaat itu doa untuk orang, bukan untuk diri sendiri. Doa syafaat itu adalah doa yang tekun, maksudnya terus menerus. Kudus, kudus itu maksudnya orang yang kudus apa doanya yang kudus? Saya ulang lagi ya. Kudus itu orangnya yang kudus apa doanya yang kudus? Kok doa ada yang kudus ya? Maksudnya orangnya yang kudus ya. Jadi makanya sebelum doa syafaat profetik biasanya kita pemeriksaan batin, minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa, supaya kita dengan hati yang terbuka, bebas menerima apa yang Tuhan ingin kita doakan. Gitu. Penuh keyakinan. Jadi kalau doa syafaat profetik itu karena kita yakin itu dari Tuhan, doa itu pasti akan dikabulkan. Karena bukan dari diri kita. Untuk orang lain. Ya, intinya itu doa syafaat. Kenapa doa syafaat sangat penting? Mau pelayanan apapun juga, pelayanan kita banyak ya. Apa saja pelayanan kita? Sebagai apa saja? Pelayan pujian, konsumsi, administrasi, musik, overhead, koordinator, apalagi pendoa, perlengkapan. Ada bagian perlengkapan nggak Auli PD itu? Ada kan? Apapun pelayanan kita, tiangnya adalah doa syafaat. Tanpa doa, pelayanan kita akan menjadi kewajiban, bukan suatu pernyataan cinta kasih kita kepada Tuhan. Makanya penting sekali doa syafaat ini, kayak seperti payung. Payung itu kan punya jari-jari. Ya. Tiangnya itu adalah doa syafaat. Jadi payung itu kan, baik itu pelayanan kita konseling, pengajaran, kepemimpinan, administrasi, pelayanan sosial, tiangnya adalah doa syafaat. Jadi doa syafaat itu sangat penting sekali. 1 Timotius 2, 1-2, setiap orang Katolik dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Ini cepat nih, saya cepat saja ya. Gimana sih caranya berdoa syafaat?
Ada 12 aturan. Pertama, berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita berdoa syafaat itu pakai kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau Anda berdoa syafaat nanti Anda berdoa di dalam roh, maksud saya. Jadi bukan pakai pikiran kita sendiri. Kedua, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau Anda berdoa syafaat profetik, kita berdoa itu bukan apa yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Caranya gimana? Kok bisa ngerti ini dari Tuhan, Tuhan mau, bukan dari diri kita? Caranya adalah Anda dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Bisa melalui penglihatan. Tuhan bisa kasih gambar loh. Tiba-tiba lagi doa ya, Anda berdoa dalam roh ya, menyembah Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan kasih gambar. Oh, ada gambar awan gelap menyelimuti kita. Maksudnya apa nih Tuhan? Oh, mungkin maksud Tuhan, Anda tanya kalau kadang ngerti. Mungkin Tuhan ingin kita doakan semoga kuasa kegelapan ini diusir. Bisa, ya. Atau waktu doa terjadi, waduh banjir melanda nih suatu tempat. Anda dapat itu. Anda doa supaya Tuhan menolak banjir itu. Saya pernah kita doa tim ya, waktu itu dapat penglihatan ada gempa di pantai barat Sumatera sampai selatan Jawa. Jadi waktu itu kita dapat itu, kita ngomong, marilah saat ini kita berdoa supaya tidak terjadi gempa di pantai barat Sumatera dan selatan Jawa. Tuhan hindarkan hal itu. Mari kita berdoa. Jadi begitu Anda dapat apa, Anda sampaikan. Yang Anda sampaikan pokok doanya saja. Pokok doanya saja. Jadi supaya kita langsung tahu, oh ini yang didoakan. Kita semua yang lain ikut mendukung dalam doa dalam roh. Benar, beberapa hari kemudian di daerah Banten terjadi gempa, tapi tidak gede, tidak terjadi tsunami. Jadi seringkali Tuhan mau menyampaikan apa yang perlu kita doakan. Jadi kita ini kalau doa syafaat profetik tidak usah mikir nanti saya harus berdoa apa, nggak usah. Kita seperti kertas kosong. Berdoa dengan iman itu penting sekali. Jadi jangan ragu-ragu. Berdoa dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda berdoa, seringkali yang menjadi penghalang itu adalah kita membenci orang lain atau tidak mau mengampuni. Nah, itu merupakan penghalang. Jadi kalau kita berdoa, kita harus punya hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Jadi kalau di hati kita ada dendam atau kebencian, itu menghalangi kuasa Tuhan. Pernah suatu saat ada seorang ibu ya datang kepada saya minta doa. Pak Vincent, tolong doakan saya dong. Mau doain apa ibu? Pak, saya punya rumah 3. Banyak amat rumahnya. Minta doa apa nih? Ya kan saya bingung. Iya Pak, rumah saya banyak, tapi 3-tiganya kredit bank. Jadi rupanya ibu ini jual beli rumah. Tidak laku rumahnya, jadi terancam disita. Ya, terus dia minta doa. Oh gitu. Terus tiba-tiba saya teringat kata sepakat. Saya tanya sama ibu ini, ibu sudah berdoa sama suami, sepakat minta ini. Pak, mohon maaf saya sudah tidak punya suami. Oh, suami ibu sudah meninggal ya? Bukan Pak, dia sudah pergi dengan wanita lain. Bapak jangan tanya-tanya lagi ya. Waduh. Dalam hati saya, berarti ibu ini masih menyimpan kemarahan. Saya bilang sama ibu, Bu mohon maaf ya Bu, kita tidak bisa berdoa untuk rumah. Loh kenapa Pak? Karena hati ibu masih dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Itu akan menghalangi. Tuhan pernah bersabda kan, kalau kamu datang ke mezbah Tuhan dan kamu masih teringat akan saudaramu, akan kemarahanmu, akan perselisihanmu, ngapain? Berdamailah dahulu. Jadi seringkali tidak mau mengampuni itu merupakan hambatan dalam doa syafaat. Pak, saya mau mengampuni tapi saya nggak bisa Pak. Kan tuh banyak yang terjadi. Kalau kita lihat di sini kita orang-orang sini orangnya udah bisa mengampuni semua ya di sini ya. Kalau tempat lain ada. Saya selalu katakan gini loh, ada satu ayat yang mungkin buat kita kalau yang belum bisa mengampuni ini penting sekali supaya kita bisa mengampuni. Karena mengampuni itu adalah suatu keputusan. Mengampuni adalah suatu keputusan. Matius 6 ayat 14-15. Ini serem sekali ya, bukan takut-takutin sih.
Tapi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh, bukan saya. Matius 6, 14, 15, coba baca. Bunyinya sudah hafal ya? Oh, sudah hafal ya, nggak apa-apa. Tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan. Artinya dengan kata lain, dosa kita tidak masuk surga nggak kalau dosanya nggak diampuni? Jadi kalau kita masih punya rasa dendam, cepat-cepatlah untuk mengampuni supaya dosa kita pun diampuni. Saya seringkali pelayanan kalau pada orang yang mau meninggal, hampir rata-rata 90, hampir 100% lah yang didoakan datang kepada Tuhan setelah mereka mau mengampuni. Berdoa dengan belas kasih, berdoa dengan menyamakan diri dengan orang yang didoakan. Bapak Ibu jangan heran nanti tiba-tiba Anda disuruh mendoakan oleh Tuhan seorang anak yang di dalam terikat atau lagi terkurung, Anda dapat itu gambarnya, Anda sampaikan. Anda bisa nangis karena Anda menyamakan diri Anda dengan orang itu. Itu doa syafaat. Anda bisa menyamakan diri dengan orang itu walaupun Anda bukan orang itu. Jadi waktu itu saya sempat doa syafaat, saya doa syafaat tiap hari ya di rumah ya. Pujian penyembahan tiap hari. Suatu saat mertua saya itu sakit keras, saya nggak ngerti sakitnya apa. Jadi saya menyamakan diri dengan dia, seolah-olah saya yang sakit. Saya minta Tuhan, belas kasih Tuhan, saya menyamakan diri dengan dia, padahal saya nggak sakit. Nah itu doa syafaat, menyamakan diri dengan orang yang didoakan. Itu akan lebih besar belas kasihnya. Berdoa dengan satu hati. Jadi kita kalau doa syafaat itu praktek ya, Anda akan bersatu hati ya, jangan sampai yang satu doa ini yang lain gak mendukung. Ini pernah kejadian waktu itu kita praktek ya, selesai acara ada orang yang mendoakan waktu itu Gubernur DKI. Dia dapat gambar ya, Gubernur DKI waktu itu ya, sekarang ya Pak Anies ya. Dia dapat gambar terus dia ngomong, mari saat ini kita mendoakan gubernur kita. Dia lagi supaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Mari kita doakan. Semua pada berdoa mendukung itu. Selesai acara, ada seorang ibu, dia tidak mau mendukung itu. Dia bilang, sorry ya, tadi waktu doa, gubernur saya nggak mau tuh, saya nggak suka sama dia. Dia saya nggak doakan, nah ya nggak bisa ya. Doa itu harus satu hati. Tidak kesatuan hati, doa syafaat tidak akan efektif. Ya. Berdoa dengan beban rohani. Kalau kita memiliki beban rohani, pendoa akan ikut merasakan dalam roh sehingga pendoa akan berdoa dengan keyakinan yang besar. Berdoa dengan penuh syukur dan memuji Tuhan. Jadi doa syafaat itu biasa ditutup dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Baik, cukup sampai di sini yang saya kasih. Jadi doa syafaat itu nanti akan karisma Roh Kudus ini dipakai dalam doa syafaat, terutama bahasa roh, nubuat dan sabda pengetahuan. Pak, saya belum bisa berdoa dalam bahasa roh. Gimana caranya saya berdoa syafaat profetik? Tadi ingat pesan saya ya, kalau kita berdoa bersama-sama dalam tim doa syafaat profetik, harus terlibat, berpartisipasi. Kalau tidak, kita akan atau karisma Roh Kudus yang dipakai adalah berdoa dalam roh, nubuat, sabda pengetahuan. Kalau kita belum bisa berdoa dalam roh, kita ngapain? Betul Ibu. Jadi saat orang lain semua pada berdoa dalam roh, kita jangan diam saja. Kita buka mulutnya bukan begini ya. Ini juga buka mulut, nanti lalar masuk ya. Buka mulut maksudnya memuji tuh, menyembah Tuhan. Seperti Ibu Siska sampaikan tadi. Shalala, haleluya, haleluya, haleluya. Ikutin aja. Lama nanti ada masuk hadirat Tuhan. Ya. Ini saya kali ini. Nah, kita akan mulai ya, kita workshop sekarang latihan pujian penyembahan tadi dalam kelompok. Jadi nanti kita akan bagi seperti tadi.
seperti tadi ya, empat kelompok ya. Cuma saya mau minta tolong, kalau kelompok yang tadi mama bilang orang yang baru atau belum ini, di switch mama, di switch. Maksudnya ada yang lama dilebur, apa di tukar-tukar. Ya digabung, jangan semuanya baru gitu loh ya. Nanti bingung ngapain semua di situ, pada bingung nanti ya. Gitu. Atau begini. Ya. Saya mau bertanya tentang camat ini. Kebetulan memang di sini ada kelompok camat. Terkadang cuma absen langsung tidur lagi. Ya untuk saya itu terlihat di absensi Pak. Nah tujuan daripada ini kita mempersatukan mesbah ya. Ini mesbah doa. Yang saya mau tanya, kita terlambat. Juga tidak bangun untuk tepat waktu. Ini gimana ini Pak? Gini. Terima kasih. Saya nggak tanya Bu. Tapi yang saya maksud di sini adalah kita doa tim. Doa tim itu disepakati bersama dalam pertemuan tim, misalnya 2 minggu sekali atau apa, yang misalnya sore atau malam yang sesuai seperti kayak kita PD waktunya, tapi bukan pas saat PD. Jadi kalau bisa jangan jam 5 pagi, ini pada nggak bisa ikut kali ya. Tidak Pak, ini maksudnya memang untuk PD itu saya mengerti maksud Bapak, tapi ini kami online Pak. Oh online. Iya, ini online. Sorry tadi saya tidak sampaikan. Ini kami online. Jadi di Jayapura itu se Papua, kemudian di Timika, di Nabire juga ada, Manokwari itu dia bikin persekutuan syafaat sendiri-sendiri. Tetapi harus tepat jam doanya itu. Misalnya jam 5 kami harus bangun dan berdoa. Absen itu 1 jam sebelumnya. Oke. Nah, kalau saran saya, yang saya maksudkan di sini adalah buat di tim PD-nya masing-masing. Jadi tim PD kita, misalnya tadi ada 3 PD kan, itu kalau bisa ada pertemuan timnya. Jangan cuma acara PD saja. Karena kalau acara PD saja, timnya nggak dikasih makan. Anda sibuk untuk melayani umat pada saat PD, tapi harus ada waktu khusus yang berbeda di luar acara PD, pertemuan tim atau pertemuan doa tim. Entah 2 minggu sekali, entah kapan, diatur aja di tiap-tiap PD, disepakati. Jangan jam 5 pagi kalau saran saya. Sebaiknya ya sesuai pertemuan PD biasanya jam berapa? Jam 6 sore atau jam 7 sore? Saya nggak tahu di sini. Nah, jam 5 sore. Kalau kami di sini Pak jam 5. Ya, jam 5 sore kan. Hari Selasa Ya. itu sesuai PD. Sesuai itu aja. Teman khusus untuk tim aja. Untuk pengurus saja. Tapi Pak itu periodenya itu berapa lama begitu? Diputuskan bersama, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, tergantung waktunya kita, timnya sepakat. Iya baik. Pokoknya pertemuan doa tim di luar acara PD. Setelah doa syafaat profetik ini mungkin dilanjutkan dengan rapat tim atau membicarakan hal lain, terserah. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak Bram mau tambahkan? Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar begitu luar biasanya Pak Vincent menjelaskan menyangkut mengenai doa syafaat atau doa permohonan untuk orang lain. Nah saya hanya ringkas saja gini, Bapak dan Ibu selalu ikut novena kan? Itu adalah doa iman. Doa iman beda dengan doa syafaat. Doa syafaat kita hanya datang, tadi Pak Vincent datang manjatkan doa, Tuhan saat ini kami datang berdoa. Sudah kita nyatakan itu, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Tuhan saya datang, atau Bapa kami yang di surga, selesai. Itu doa iman. Tuhan saya minta duit, saya minta supaya saya makan papeda misalnya kan. Amin, selesai. Dapat nggak? Nggak dapat. Tapi doa syafaat lain. Ada nilai karismanya. Tuhan saat ini kami berkumpul, kami berdoa. Sudah itu masuk dalam karisma doa. Yang tidak terucapkan apa? Doa apa? Bahasa roh. Doa kontemplasi. Doa meditatif. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan seperti Pak Vincent. Begini-gini.
saya lihat mertua saya sakit keras. Kita kan nggak pikirkan. Tiba-tiba itu kembali. Itu pernyataan Tuhan dalam pikiran. Nah, lalu kita panjatkan doa. Pernah ada yang alami seperti itu enggak? Ada. Nah, misalnya lagi contoh, aduh Tuhan, saat ini saya lagi, istilah orang Jakarta bokeh. Kalau di sini bilang apa? Bokeh itu artinya kere. Ya. Haleluya. Tuhan, saya bokeh, saya tak tahu, saya mau bayar uang sekolah Tuhan. Haleluya. Ketemu suara muncul, ketemu Pak Vincent, hubungi Pak Vincent misalnya. Begitu kita hubungi Pak Vincent, oh iya saya tahu kebutuhan, saya dapat. Itu biaya sekolah. Siapa yang pernah alami? Itu merupakan pernyataan di mana kita masuk di dalam suatu doa permohonan, Tuhan nyatakan. Pak Vincent sudah jelaskan bagus sekali. Nah, dalam kelompok. Karena kan harus ada kesepakatan loh. Di Jakarta itu setiap hari Rabu BPK adakan doa syafaat profetik. Kita hanya datang doa, diingatkan. Oh, banyak yang sampaikan. Lalu saya teringat peristiwa waktu Rizik kembali dari Arab. Kami doa. Tiba-tiba ada pernyataan mengenai orang itu. Terus kemudian dilihat lokasi markasnya di mana, lewat peta. Langsung Tuhan mengatakan, kita doakan orang yang merancang untuk sesuatu itu. Kita doa. Bapak tahu, atas kesepakatan karena semua menyatakan hal itu, seminggu sebelum mereka adakan demonstrasi, orang itu ditangkap. Boleh tanya Pak Vincent, tahu ceritanya itu. Dia ditangkap. Langsung suasana tenang kota Jakarta, masyarakat Jakarta akrab. Lalu kemudian yang kedua, dalam persekutuan nanti, misalnya Bapak dan Ibu doa syafaat, jangan lupa yang terbanyak itu merupakan pernyataan Tuhan untuk kita doakan. Misalnya, sekarang yang muncul misalnya kita doakan misalnya saudara kita si A sakit. Semua juga ada yang menyatakan, kita doakan sakit dia. Berarti itu pernyataan Tuhan untuk apa? Kita doakan. Secara pribadi kita bawa di rumah dan mendoakan terus. Dan kenyataannya banyak yang mengalami pemulihan. Saya kira itu aja tambahan saya. Terima kasih. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelompok. Saya cuma saran, kalau bisa agak dilebur ya, kelompok yang di sini ini kan sudah lebih ini kelihatannya ya. Nanti mungkin masuk ke sebelah yang sana juga gitu ya. Supaya bisa ngimbangin, kalau enggak nanti bengong semua yang di dalam kelompok itu, diem semua, nggak ngerti mau ngapain ya. Jadi kita masuk dalam kelompok ya, saya jelasin dulu soalnya nggak kelar-kelar nih nanti ini ya. Jadi masuk ke dalam kelompok, kita ngapain? Pertama, kan di dalam kelompok kita nggak semua orang bisa berdoa di dalam roh ya. Kita pertama kita doakan dulu orang yang tidak bisa doa dalam roh itu di dalam kelompok. Itu langkah pertama dulu. Mendoakan teman dalam kelompok untuk mendapatkan karunia berdoa dalam roh. Orang yang didoakan itu tolong dia harus percaya dan membuka hati. Ya. Jadi jangan seperti tadi saya bilang, jangan diam saja mulutnya, tapi memuji itu. Katakan apa? Haleluya. Anda menyerah kepada Tuhan, kita doakan dia. Ya, setelah selesai, kemudian kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan praktek. Ya, mungkin Anda tidak langsung doa, tapi Anda membangun suasana dulu. Misalnya contoh menyanyikan satu lagu syukur atau lagu penyembahan juga boleh. Nah setelah itu Anda berdoa dalam roh bersama-sama. Anda dapatkan apa dari Tuhan? Tadi seperti Pak Abraham sampaikan, Anda sampaikan pokok doanya saja. Jadi misalnya tiba-tiba dapat gambar, Pak Jokowi. Ya kita bilang, mari saat ini kita doakan Pak Jokowi supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Mari kita doakan. Semua langsung mendukung dalam doa dalam roh bersama-sama. Terus dapat lagi yang lain,
Anda sampaikan, jangan ragu-ragu. Pak, saya sebenarnya dapat, tapi saya takutnya ini bukan dari saya, bukan dari Tuhan, tapi dari saya, dari pikiran saya sendiri. Gimana ya Pak? Nggak apa-apa, sampaikan, tidak ada yang salah. Namanya juga mendoakan, nggak ada yang salah dong. Kita melatih melangkah dengan iman. Sampai sini jelas? Baik, ya, Mama mau. Ya. Kenabian menjadi juru bicara Tuhan. Profetik ini tidak ada pokok doa yang sudah ditentukan, tidak ada yang sudah dicatat dulu. Nanti mau doain ini ya, mau doain ini, nggak ada. Kita seperti selembar kertas kosong. Datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu kita, ini loh yang harus kamu doakan. Itu bedanya. Pak, saya kok nggak dapat apa-apa ya yang harus didoakan, nggak dapat gambar, nggak dapat intuisi, nggak dapat kata-kata berjalan. Saya mesti ngomong apa ya Pak? Kalau Anda nggak dapat apa-apa, Anda diam saja dulu. Ya. Kalau Anda menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, pasti Anda akan dapat. Itu kuncinya. Tadi Pak Bro sudah sampaikan, ketika fokus pada Tuhan, Tuhan akan kasih pernyataan itu. Dan kalau Anda dapat, Anda jangan ragu-ragu, jangan disimpan ya. Aduh, bener kan ini dari Tuhan, bener nggak tahu, saya diem aja takut salah lagi. Anda sampaikan, nggak ada yang salah kok, namanya juga mendoakan. Ya Pak. Pak, yang perjalanan dari awal sampai akhir ini kan kami masih berjalan satu kelompok lagi. Jadi kami ke kampung-kampung itu, kendaraan itu kami urus lagi seperti itu. Iya. Nah, jadi kelompok ini sampai sekarang belum bubar, masih tetap sampai sekarang ini. Bagus Pak. Nah, kami berjalan itu setelah kami berdoa untuk orang yang sakit, orang yang ini, semua kami sampaikan, kami sembahyang semua. Tapi di dalam itu ada lagu penyembuhan. Ada lagu penyembuhan yang kami sudah siapkan. Penyembahan itu semua, itu kami sudah siapkan semua. Iya. Jadi karena kami masih dalam satu tim. Nah, ketua kami itu Ibu Agustina sekarang ada duduk. Iya. Dia yang bawa kami anak-anak buah itu. Setelah penyembuhan itu kami angkat lagu, bersaksi. Kami angkat lagu. Iya. Jadi sampai saat sekarang ini kami masih berjalan. Iya. Kami masih berjalan. Iya. Jadi perkelompok itu tidak ada yang bubar sampai saat sekarang ini. Iya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa, bagus pelayanannya Pak. Baik, kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Silakan. Tutupnya seperti tadi.